orang tua ya. Makanya di Kalimantan banyak. Saya kemarin juga ambil dari Kalimantan untuk keraton ini ya. Kita bawa dari Kalimantan, tapi kita mau. Jadi memang keraton ini banyak digunakan di masyarakat ya, untuk anestesi. Maka juga kalau orang terluka di suku Dayak itu, kalau ada orang yang terluka atau kena panas atau kena apa, itu diminum ini keraton. Itu rasa nyerinya bisa hilang, kemudian mengambil senjata yang masuk ke tubuh itu juga mengurangi rasa sakit, mengurangi keraton. Dan ini bisa mempercepat tubuh sebenarnya. Itu lakinya spesial keraton. Kita mau di Kalimantan banyak sekali, ya spesial dari keraton. Kemudian kalau di bawah ini ada Simpona Susiliba atau Kina, ya itu yang terkenal dengan untuk obat malaria, ya. Kinin, ya ada kinin, kinin, itu berasal dari tanaman pohon Simpona Susiliba atau Kina. Nah ini yang paling bawah ini adalah cannabis sativa atau ganja. Ya tanaman ganja ini termasuk ya tanaman narkotika dengan satu, ya yang saat ini belum bisa digunakan untuk pengobatan secara tradisional ya. Ini masih dalam proses penelitian, masuk golongan satu, tidak boleh digunakan secara sembarangan. Oke. Ini adalah contoh-contoh yang teman-teman mahasiswa bahwa kita secara empiris penggunaan obat herbal itu sudah dimulai dari nenek moyang kita zaman dahulu. Tanaman-tanaman ini ada di Indonesia, sudah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Kadang-kadang nanti teman-teman kalau ke hutan menemukan salah satu tanaman-tanaman ini, oh ini dulu saya pernah dengar, oh pernah ada itu, ini bisa nanti dimanfaatkan juga. Oke. Nah, kemudian untuk melakukan peramuan, itu pendekatan untuk melakukan peramuan jamu ini menggunakan pendekatan dengan teknik holistik, ya, holistik. Apa itu holistik? Holistik itu adalah keseluruhan proses dari pengobatan menggunakan jamu ini akan berhubungan dengan berbagai hal yang berada di luar jamunya. Jadi selain jamu yang kita gunakan untuk pengobatan, ada hal lain juga yang mempengaruhi dari sistem pengobatan penggunaan jamu. Misalnya, contoh ya, jadi kalau orang pakai jamu itu satu, orang minum jamu itu ya harus yakin atau percaya. Kalau minum jamu nggak percaya, nanti tidak sembuh. Tapi kalau minum jamu percaya, yakin ya, secara jiwaan. Jadi di ruangan tadi kita yakin kalau jamu itu menjadi obat akan mempercepat proses penyembuhan. Tetapi kalau nggak yakin dulu jamu itu apa, jamu itu nggak menyembuhkan, itu yakin itu nanti juga tidak membantu dalam proses penyembuhan. Ya. Kemudian keluarga, lingkungan, ya. Kalau lingkungannya baik, kalau orang sakit, ya orang sakit tidak ada yang membantu, tidak ada yang care, tidak ada yang mendampingi, itu nanti kesembuhannya juga lama. Walaupun minum obat, walaupun minum jamu. Tapi kalau di lingkungannya baik, keluarganya baik, itu nanti mempercepat proses penyembuhan. Nanti ini berhubungan dengan ramuan. Ya. Ada ramuan khusus untuk artinya bagaimana mengcover dari fungsi-fungsi yang ada di luar jamu. Ya. Kemudian termasuk ya kebugaran ya atau spiritual. Minum jamu itu dengan doa, dan orang minum jamu tanpa doa itu berbeda. Walaupun jamunya sama,
ramuannya sama, mungkin sakitnya juga sama yang diobati, tapi yang berdoa dengan yang tidak berdoa ini mempunyai efek terapi yang berbeda. Oh bisa, karena itu mempengaruhi kejiwaan, ya, mempengaruhi dari fungsi hati. Ya. Oke, jadi secara umum bahwa holistic ini, pembuatan jamu ini kita juga pengobatan secara menyeluruh, baik fisik, psikis, kejiwaan, mental, lingkungan maupun sosial kultural dan sosial budaya itu mempengaruhi dari proses. Kalau kemarin saya di Kalimantan, ketika saya masuk ke suku pedalaman, Manistunja namanya, dari saya tanaman obat dan jamu Kalimantan itu saya masuk ke hutan mengikuti suku terdalam di Kalimantan. Di sana kita melihat bagaimana sistem pengobatan yang dilakukan oleh suku-suku terdalam. Saya masuk ke Sudaya, masuk jauh ya di Kalimantan. Kemudian saya melihat skema pengobatan dan ternyata suku-suku dari pedalaman ini ketika mengobati mereka punya mantra. Ya mohon maaf kalau saya nggak tahu artinya itu mantra apa, cuma saya tulis saja. Oh ini mantranya. Tapi ternyata itu mantra penyembuhan, ya permintaan kepada penjaga, permintaan kepada orang yang menjaga hutan, menjaga ini untuk memberikan kesembuhan kepada pasien. Itu contohnya seperti itu. Ya, jadi mungkin pendekatan secara politik. Kalau di luar negeri macam-macam, seperti di Jepang itu namanya Kempo, ya, ada Kempo. Di India itu adanya Ayurveda dengan 5 unsur alam, api, air, udara, tanah, kayak gitu. Kemudian kalau di Cina ada Yin Yang, keseimbangan, ya, panas, dingin, pahit, dengan manis, ya, namanya Yin Yang. Kalau di Indonesia pakai holistik namanya. Ya, tadi kita di penggunaan jamu dengan metode holistik keseluruhan, nanti kita akan bahas. Nah, ketika kita mau mengobati atau membuat formula ini kita tahu, jadi secara holistik ini apa ya? Jadi penyebab atau simptom atau gejala yang keluar dari pasien. Misalnya kita tahu, oh sakitnya apa? Penyebabnya apa? Kalau sudah tahu sakitnya apa, penyebabnya apa, kemudian gejalanya seperti apa? Oh gejalanya panas, oh gejalanya pusing, oh gejalanya muntah-muntah, oh gejalanya demam, oh gejalanya apa? Kemudian adakah penyakit yang lain dan penyakit utama? Misalnya karena diabetes, penyakit utama karena gulanya tinggi, tapi pasien itu lemas, pasien itu jadi loyo, pasien itu sakit pada sekujur tubuhnya, rasa tertusuk di kakinya, itu kan penyerta. Jadi efek samping dari penyakit itu utama. Oh iya, ternyata kalau orang gula itu nanti syarat-syarat sensorik dan motoriknya terputus gula, sehingga koneksi dengan otak ini terhambat, menyebabkan kematian pada ujung-ujung saraf, sehingga terasa nyeri. Oh, berarti kita obati untuk sarafnya juga, tidak hanya di diabetesnya. Bisa seperti itu ya. Kemudian orang sakit, ini pengalaman kami ketika orang sakit, misalnya orang sakit asam urat, ketika kita berikan jamu yang untuk asam urat, itu asam uratnya pertama datang mungkin 10 atau 9, tapi setelah kita obati dengan jamu asam urat itu bisa turun menjadi 7 atau 6, asam uratnya turun. Tetapi tadi pasien merasakan rasa sakitnya belum hilang, kok masih sakit. Berarti apa? Oh ada hal lain yang menyertai, berarti terjadi nyeri atau terjadi inflamasi. Berarti nanti juga secara holistik
kita kasihkan ramuan jamu yang tidak hanya untuk asam urat, tetapi juga diberikan ramuan jamu yang untuk bisa meredakan nyeri. Jadi ramuan itu tidak hanya utama, ya, membuat ramuan itu tidak hanya utama. Nanti kita akan sampaikan. Kemudian orang kalau sakit itu badannya tentu lemah, lesu, lunglai, tidak berdaya. Maka perlu kalau dijamu bisa untuk membuat badan segar, menyegarkan penderita, ya. Artinya kalau badannya segar, badannya bugar, itu akan mempercepat proses penyembuhan. Recovery-nya, rehabilitasinya lebih cepat, penyembuhannya semakin lebih baik dan lebih cepat. Ya. Nanti kita kasih ramuan yang berhubungan dengan penyegar badan. Di alam kita banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa digunakan untuk menyegarkan badan, membuat stamina, memulihkan, ya, orang yang lemah lunglai. Jadi jangan khawatir kalau di tanaman obat itu sudah ada ribuan tanaman yang bisa kita gunakan untuk berbagai macam. Nah, kemudian kita bisa memperbaiki fungsi yang lain, misalnya pencernaan bermasalah. Orang diabetes, orang hipertensi itu biasanya kena GERD atau kena asam lambungnya naik atau gastritis atau dispepsia, ya, atau ya ada sakit di dalam sistem pencernaannya atau mengalami gangguan di dalam sistem pencernaannya. Maka nanti kita cover ya. Dengan jamu ini mengcover simptom yang keluar ketika pencernaannya sakit. Dan kemudian yang utama, adik-adik mahasiswa perlu ketahui ya bahwa fungsi tubuh ini ada berbagai macam fungsi tubuh yang berhubungan dengan proses metabolisme jamu. Nah, kalau kita lihat, ya, insya Allah kalau ada ginjal, ya, tahu ya teman-teman, antum mahasiswa atau ginjal, kira-kira fungsi ginjal itu apa? Untuk apa? Kira-kira, ya, ini nggak bisa kita langsung, ya, ginjal itu kan fungsinya dia sebagai satu sekresi, yang kedua detoksifikasi, yang dia filtrasi, ya, dia hanya untuk menarik dan mengeluarkan, mendetok, yang menarik racun-racun yang ada di tubuh ini kita keluarkan dengan urin. Kemudian jantung cuma fungsinya dia mengumpat darah, mengumpat proton, mengalirkan darah, dan mensuplai oksigen ke otak. Paru-paru dia hanya aspirasi. Tapi kalau kita lihat namanya hati, yaitu hepat, hati itu fungsinya luar biasa banyaknya, tempat semua metabolisme, ya, makanan, obat, minuman yang masuk ke tubuh kita melalui hati, di metabolisme di hati, diolah di hati, jamu yang masuk diolah di hati. Hati tempat proses pembuatan hormon, tempat proses pembuatan enzim, tempat proses pembuatan sel darah, tempat proses sintesa dari besi, tempat detoksifikasi. Makanya ada kan berbahasa sakit hati, rendah hati, ya. Hanya sekali, memang fungsi hati ini luar biasa. Maka kalau dijamu, di ramuan jamu ini, kalau kita mau mesti saya kasih untuk fungsi namanya hepatoprotektor, menjaga fungsi hati, ya. Ada hepatoprotektor, menjaga fungsi hati. Kenapa? Hati berat, hati bertanya banyak sekali. Ini kalau nggak kita cover, nggak kita jaga, maka nanti kalau ada kerusakan hati akan memperburuk sistem organ yang ada di dalam tubuh. Apalagi kalau sakit. Kalau sakit, hati ini dijaga, wah nanti lebih lama dalam proses penyembuhannya.
Kalau nanti parah akan berujung pada kematian malah hati ini sakit ya. Maka dulu kasus tahun 70-an, 60, 80 itu banyak sekali namanya liver atau penyakit kuning ya, dulu banyak itu. Nah makanya sekarang penyakit kuning ini ya, nanti kalau teman-teman itu membaca ketemu lawak ada kurkumin ada kurkuma ya, kurkuma plus itu sekarang itu masuk untuk menjaga fungsi hati ya. Saya kira itu nanti teman-teman pendekatan holistiknya bisa baca tuh seperti apa yang saya akan sampaikan bahwa meramu jamu itu perlu pendekatan yang berhubungan dengan simptom gejala maupun yang berada dengan di lingkungan kita ya, untuk mendapatkan tujuan pengobatan yang paripurna atau maksimal. Oke. Nah, kemudian nanti kalau di dalam pengobatan herbal atau penggunaan herbal ini ada kita bentuknya ramuan, bukan tunggal. Jadi gini, kalau dulu mungkin kita kenal orang diabetes hanya dikasih sambiloto, dan orang hipertensi hanya dikasih musbijing atau seledri atau AC, ya. Orang kolesterol juga hanya dikasih mungkin apa ya, jadi belada atau kuning atau tembuyo misalnya, atau orang sekitar pagi asam urat dulu hanya dikasih secang atau tapak liman itu misalnya. Tetapi sekarang penggunaan jamu itu lebih cenderung kepada formula atau ramuan. Tidak hanya satu tanaman, tapi beberapa tanaman yang digabungkan untuk menuju pengobatan yang menurut diagnosa atau hasil diagnosa dan analisanya. Jadi mungkin nanti bisa ada 5, 7, 10 tanaman yang kita gabungkan, kita ramu untuk menghasilkan efek terapi yang maksimal ya. Jadi di dalam efek terapi ini karena saling adanya keterkaitan, itu nanti ada efek terapi ya. Namanya ada efek komplementer, nanti ada efek sinergisme, ada efek kontraindikasi. Misalnya efek komplementer ini adalah saling mendukung satu indikasi dengan mekanisme yang berbeda. Tanamannya berbeda, tujuannya untuk menyembuhkan satu indikasi. Misalnya hipertensi, orang sakit hipertensi bisa dikasih seledri, bisa dikasih musbijing. Kalau seledri ini bekerja, dia ada apin abgeni. Ini dia sebagai vasodilator, memperlebar, memperbaiki pembuluh darah. Ya. Tetapi kalau musbijing, dia banyak garam kalium dan ion, banyak mineral. Dia sebagai diuretik. Ukuran hipertensi bisa mekanisme dengan memperlebar pembuluh darah, bisa mekanisme dengan apa? Memperlancar pengaruh urin atau diuretik. Ini ada terjadi komplementasi di beberapa tanaman seperti itu. Kemudian ada efek sinergisme, ya, yaitu beberapa tanaman kita gunakan ini saling mendukung menuju satu indikasi dengan mekanisme yang sama atau sama mekanisme tapi tanaman berbeda, sama-sama ya boleh, tapi saling menguatkan ya. Nanti kita akan lihat. Kemudian ada kontraindikasi itu kandungan kimia yang lebih yang berlawanan. Nanti kita akan lihat sebenarnya yang berlawanan seperti apa. Ya misalnya ya, contoh komplementer yang termasuk ya. Contoh tanaman kimia, nah foto itu pohon kimia di vulgaris ya. Ini dulu terkenal dengan oleum kimi atau minyak kimi untuk batu ya, atau dibuat sirup ya, sirup kimi. Sampai sekarang UPH itu masih ada kiminya ya. Kimi ini ada mengandung timol dan karfakol ya sebagai antimikroba. Minyak acili ini dia sebagai
ekspektoran atau pengencer darah. Ada flavonoid atau flavonoid polimetosin, dia sebagai spasmolitik atau meredakan batuk. Di tim ini ada beberapa jenis senyawa yang dia mendorong untuk pengobatan batuk. Sebagai antimikrobanya bisa, sebagai ekspektorannya bisa, pengencer darahnya juga untuk meredakan ya, spasmolitiknya bisa ya, biar tidak terlalu berkonklusi, jadi mengurangi batuknya. Ini juga utama beberapa tanaman ini bisa jadi komplement, bisa menjadi gabungan yang saling menguatkan untuk indikasi tertentu. Ini contoh ya. Kemudian tadi ya sinergisme, contoh kumis kucing. Kumis kucing ini juga mengandung flavonoid polimetosin, ada sinesin dan eupatorin. Tadi saya katakan dia juga bersifat diuretika. Kemudian di kumis kucing juga ada garam kalium, natrium, banyak. Kalau dulu orang hipertensi itu dikasih aspartam, sekarang tidak ada aspartam. Ya, kalau dijamu sudah ada kumis kucing, aman ya. Tidak ada potensi yang berlebihan jika tidak terjadi kekurangan cairan dalam tubuh. Kemudian ada inositol dalam kumis kucing, ini juga bersifat diuret. Jadi kumis kucing ini satu tanaman yang sangat kuat sebagai diuretik ya, termasuk diuretik kuat. Jadi biasanya orang yang kena sakit ginjal ya, permasalahan pada ginjal, kemudian ada batu ginjal atau pada saluran kemih, ada sumbatan atau ada yang mengganggu, biasanya kumis kucing ini sangat digunakan untuk pengobatan seperti itu ya, termasuk hipertensi ya. Jadi ini termasuk efek sinergisme yang sama tapi dengan bahan atau senyawa yang berbeda. Ini saling menguatkan untuk pengobatan di dalam penggunaan jamu. Ada kontraindikasi ya. Contoh ini beberapa namanya temulawak ya, temulawak ya. Kita tahu ya, gampang ini temulawak di mana-mana ada dan banyak digunakan di dalam jamu. Temulawak ini Curcuma santorisa ini mengandung flavonoid yang agak saya anggap ini aneh karena kurkumin ini terdapat di dalam tanah ya. Biasanya umum flavonoid itu dia terpengaruh oleh sinar matahari ya. Jadi teman-teman, flavonoid itu cirinya kalau ada tanaman yang mempunyai warna-warna yang cerah, warna-warna yang mencolok, ada kuning mencolok, ungu mencolok, merah mencolok, itu pertanda kandungan flavonoidnya tinggi ya. Jadi kandungan flavonoid tinggi itu bisa dilihat di luar ya, ketika warna-warnanya mencolok. Temulawak ini salah satu kandungannya flavonoid, ada curcuminoid ya. Curcumin itu masuk flavonoid tapi yang ada di dalam tanah, yang dia tidak terpapar oleh sinar matahari. Tapi kurkumin ini yang ada di temulawak ini merupakan flavonoid yang terbaik, ya, terbaik untuk penggunaan obat. Karena fungsi kurkumin ini banyak sekali ya. Salah satunya tadi sebagai hepatoprotektor, ya, meningkatkan nafsu makan, kemudian juga untuk kolesterol bisa. Kok bisa Pak? Kok bisa? Kita lihat ya. Jadi kurkumin ini contoh, ketika kita konsumsi temulawak, ini kita akan terpacu untuk produksi cairan. Kalau cairan itu meningkat, berarti penggunaan kolesterol tubuh ini juga meningkat. Ya, kolesterol yang tidak terpakai, kolesterol yang menempel di bagian jaringan kita, yang umumnya tidak terpakai, ketika kita minum temulawak ini, peningkatan cairan tubuh ini membuat penggunaan kolesterol bebas yang ada di tubuh kita gunakan, yang belum mengganggu kita gunakan. Maka secara otomatis
kadar kolesterol di darah tubuh kita ini mengalami penurunan karena digunakan tubuh untuk membentuk dinding sel, untuk membentuk regenerasi sel, ya, untuk energi, ya, itu digunakan. Ya, tapi di dalam temulawak ini juga ada minyak atsiri, namanya santorizol atau santorizol ya. Santorizol itu minyak yang ada di dalam temulawak. Ini kondisinya dia memacu makan atau memacu nafsu makan. Kalau minum temulawak jadi segar, jadi bugar, maka kalau makan enak, nafsu makannya tinggi. Dan Pak, itu kalau orang kolesterol kok nafsu makannya tinggi nanti gimana? Nah jadi ini termasuk ini orang yang digunakan jamu kolesterol tanpa diet ketat, ya. Sekarang banyak kan ya, diet KTF, apalagi nggak pengen diet, pengen. Tapi dengan artinya ya kita perlu waspada ya, artinya tidak semua orang itu mesti baik untuk pola makan yang diatur sedemikian rupa karena sistem tubuh kita berbeda. Nah kalau temulawak ini orang makan kolesterol dia turun, tapi nafsu makan naik. Nah, nanti gimana Pak? Nah ini ada tekniknya. Biar tidak memacu nafsu makan, karena nafsu makan ini dipacu oleh kadar santorizol atau minyak atsirinya. Maka ketika merebus nanti merebus jamu itu tidak ditutup, ya, tidak ditutup. Jadi biar minyak atsirinya atau minyak banyak keluar, ya, kalau untuk kolesterol. Tetapi kalau yang dibutuhkan untuk memacu nafsu makan, ya sekarang ada stunting atau anak-anak ingin gemuk atau ingin ya jadi gendut, ya sekarang anak tidak mau makan, dia mau makan. Nah ini sebaiknya menggunakan tanaman segar yang masih mengandung minyak atsiri yang lumayan banyak. Jadi dulu ada namanya cekok, dicekok ya, tapi sekarang kalau dicekok nangis ya. Sekarang kalau dicekok nangis, ya. Apalagi udah bisa mahasiswa, kalau dicekok lucu ya. Cara megangnya gimana susah itu. Anak gede mau dicekok ya. Tapi minum jamu aja. Ibarat sekarang ada pilih, ada blender, saling minum airnya. Itu yang bisa untuk ya, yang kurus-kurus silakan, nanti yang kurang makan atau yang kurang atau uang sakunya kurang, biasanya makannya sehari sekali itu ya. Nanti silakan minum temulawak biar segar biar ya. Oke, ini contoh aja kita untuk efek kontraindikasi. Oke, ini atau yang berlainan nanti dipakai ya, ada yang wudhu mengendasi euforia. Ini ada kandungan skopolamin penurunkan darah, ada seronin penurun kadar gula darah, ada antrakin atau antrakinon dari salmonin. Ini adalah sebagai taksamsia. Dimungkudu ini bisa untuk tekanan darah, bisa untuk stroke, bisa untuk gula, bisa untuk sendi, bisa untuk kerahan. Jadi itu tanaman berbeda macam efek terapi bisa terjadi. Nanti kita lihat simptom dari pasien. Kalau dia punya tekanan darah tinggi, punya kadar gula tinggi, dan dia susah BAB, udah tak saja mengkudu. Misalnya seperti itu. Ya. Oke. Termasuk juga anti kebenaran tanaman ini penting ya, sebagai farmasis, apoteker atau farmasis harus tahu dan baku ya. Kemarin mungkin sama Bu Awal sudah disampaikan apa kita melakukan seperti apa ya, itu apa saya sampaikan ini kami singgung karena penting, karena ini contoh bahan itu harus benar ya. Karena sekarang sudah banyak masyarakat menjual bahan jamu itu nakal, jamu dioplos dikasih tanaman lain ya. Contoh ini kunyit putih ketemu mangga, ini ada berbagai macam ya yang disebut dengan kunyit putih. Kurma sidoaria disebut kunyit putih, kurkuma mangga juga disebut kunyit putih, Kampheria rotunda juga disebut kunyit putih, kunir gomjo juga disebut kunir putih. Nama daerahnya sama, kunir putih.
Dari yang mana Pak yang bukti yang asli? Ya, kalau nama daerah ya semua asli, tapi yang kalau nama artinya semua berbeda. Curcuma sequoia, Curcuma mangga, Camphor rotunda, Curcuma solvensis, semua putih. Nah, ini berbeda-beda. Makanya kalau penggunaan nanti kami syaratkan, kalau farmasis harus menggunakan nama botanical atau nama latinnya, ya. Primpan dari Santorisa, Curcuma Santorisa Hijau, seperti itu ya. Gurmani protect kulit kayu dari tanaman kayu manis misal seperti itu. Sapanum dicum, sapanum dari pohon atau kayu, dan sapanum itu kayu, sapanum secang dari kayu secang misalnya, tidak salah karena yang digunakan tanaman tidak berbeda-beda sesuai dalam penggunaannya, bisa akar, bisa daun, bisa bunga, bisa buah, bisa biji, bisa kulit batang ya. Tergantung nanti yang kita pakai apanya. Itu contoh ya, kebenaran bahan ini kemarin disampaikan di awal, bahan ini sangat mempengaruhi dari proses pengobatan penggunaan jamu. Oke, termasuk ini ya, dari daun dewa sampai bawah. Saya terbalik-balik kadang-kadang orang bilang yang binura pesik di dinani sambung bawah, ada yang bilang binura ini sebagai daun dewa, terbalik-balik. Ini terusnya berbeda. Apalagi ini ya, lembuyang ya, ada lembuyang, lembuyang itu ada lembuyang emprit, ada lembuyang gajah, ada lembuyang wangi. Ada singber, serber, ada singber, ada paksud, ada singber aromatik. Ini berbeda-beda fungsinya. Kalau yang itu untuk nafsu makan, meningkatkan nafsu makan. Lembu yang gajah juga untuk meningkatkan nafsu makan. Tapi lembu yang wangi ini berfungsi sebagai obesitas atau pelangsi. Nanti kalau orang minta kurus, dikasih yang tambahan. Orang minta gemuk dikasih yang wangi, tambah kurus. Jadi tidak boleh terbalik-balik ya. Kalau terbalik-balik ini hampir sama, kalau bentuknya hampir mirip sekali ya. Contoh seperti ini, yang gajah, yang berat, yang wangi itu cuma beda di bau, tanamannya berbeda, bentuknya, karakternya berbeda. Maka harus tahu, farmasis harus mengerti tentang keilmuan ya. Jadi bagaimana jenis tanaman obat yang kita gunakan nanti, contoh daun saga, daun masam, ya, daun sengon, daun jati dina, itu sama, datanya sama, kita menggunakannya. Tapi kalau farmasis dari baunya, rasanya, dan bentuknya akan tahu. Ya. Kalau orang awam tidak tahu, ini menyangkut dari proses pengobatan, ya, tidak sembarangan. Ya. Kemudian penting juga bahwa kita menyadari penggunaan obat herbal itu harus tepat waktu penggunaannya, ya, tepat waktu penggunaan. Misalnya, kalau ini juga ada kasus di rumah sakit Dr. Sarjito, ya, ada ibu-ibu hamil minum jamu cabai buyang saat kehamilannya tua. Ya, ini menyebabkan susah atau kesulitan melakukan persalinan karena cabai buyang ini campuran antara cabai Jawa dengan nanti lembuyang ya, lembuyang berat ya. Ini dia akan memperkokoh otot-otot rahim. Jadi kalau ototnya kencang kuat, ini susah berkontraksi. Jadi dulu kalau ibu hamil di akhir-akhir kehamilan jangan minum jamu cabai buyang. Nah, tetapi ada juga orang yang pengen hamil di masa-masa kehamilan,
ini tidak boleh juga minum jamu beras kencur, ya. Karena beras kencur itu bersifat abortifum, melisiskan. Jadi kalau mau hamil di awal kehamilan, sebelum hamil, kalau mau punya anak jangan minum jamu beras kencur atau punya asam, karena itu sifatnya meluluhkan. Ya, jadi nggak bisa terus abortifum. Harusnya dibalik. Kalau mau hamil, awal hamil itu minumnya harus minum cabai biar otot rahimnya kuat, biar rahimnya kokoh. Untuk menempelkan hasil buahan itu minum cabai. Tetapi ketika sudah masuk ke persalinan, sudah umur 9 bulan, itu minumnya ganti beras kencur atau kunir asam, ya, biar kontraksinya kuat, biar mudah di dalam persalinan. Maka orang dulu bapak kita dulu nggak ada SC, ya, ada C1. Itu kenapa keluar semua? Ya itu mbah kita pakai jamu, ya. Ada beras asam ketika mau melahirkan. Setelah melahirkan juga ada lagi jamu kuyuk namanya. Ya, itu ya. Jadi ini kue asam jangan diminum ketika di awal kehamilan. Kue asam diminum ketika pada masa akhir kehamilan. Contoh saja. Oke, tadi ya katakan ini ada pemalsuan tanaman ya. Jadi sintesia itu sering dipalsukan atau sering dioplos. Ya, tadi saya katakan daun-daun yang hampir sama, tapi dibedakan itu namanya sama, nama darah sama, akan dipalsukan. Jadi perlu teman-teman mengenal sekali untuk tanaman obat atau sintesia secara mendetail, karena ini berpengaruh pada sistem pengobatan. Ya, selanjutnya daun saga, daun singon, meniran, asem, dan wartel itu sama persis kalau sudah kering. Daun singon itu berbahaya, tidak boleh digunakan dalam bahan jamu. Dan wartel tidak boleh. Ya, daun saga boleh, daun meniran boleh, asem boleh, tapi kalau singon tidak boleh untuk pemakaian oral atau diminum. Ya, jadi sudah oke. Nah, kemudian bagaimana cara meramu? Kalau kita yang meramu jamu nanti sebagai kesempatan ada, ya. Ini setelah kami sampaikan bahwa sebagai farmasis atau apoteker, di apotekernya ada khusus ya, nanti ada di praktek kefarmasian ini yang termasuk pengendalian mutu, setiap informasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat. Ini berdasarkan resep dokter. Salah satunya tugas farmasis adalah di obat tradisional. Jadi ada namanya obat tradisional. Ini dasar hukum bagi teman-teman, bagi apoteker atau farmasis sama farmasis nanti untuk melakukan praktek kefarmasian menggunakan jamu. Jadi sudah lumayan kuat ya, jamu. Ya. Oke. Nah, ini sedikit kami sampaikan kenapa penggunaan jamu di klinik kita menemui di klinik pertama ya. Ini bisa kasihnya ya. Jadi sejarahnya itu dulu di trauma itu sebenarnya nama pertamanya Hortus Medicus ya. Di zaman Belanda atau zaman setelah kemerdekaan yang masih Belanda masih ada yang utama. Ini dulu di utama ini punya perseorangan atau pribadi, yaitu dari namanya Rodokarotimas Romo Santoso. Itu masih keraton Solo ya. Dia menjadi pribadi punya tanah di Tawangmangu, kemudian dia berteman dengan orang Belanda namanya Van Dijk. Orang Belanda ini kemudian mengajari
Raden Mas Romo Santoso ini tentang tanaman uban. Setelah dipelajari, maka Raden Mas Romo Santoso ini menanam tanaman uban. Nah, saat itu dikasih nama Hortus medicus bahasa Belanda. Hortus itu tanaman, medicus itu pengobatan. Jadi pengobatan menggunakan tanaman atau dulu cara Jawanya ketika disebut kebun obat. Itu. Nah, ketika namanya masih itu membuat beberapa tanaman untuk digunakan di masyarakat sekitar, ya. Untuk tanaman-tanaman yang kita buat untuk obatnya mau untuk bertato seperti itu, ya. Tapi berkembang Hortus medicus ini dari Santoso karena berkembang pesat tidak mampu untuk mengolah, maka tahun 48 ini diserahkan kepada negara, ya, menjadi kebun tanaman uban. Baru tahun 78, ya 1978 ini berubah menjadi BPTO, ya, Balai Penelitian Tanaman Obat. BPTO, ya, ketika BPTO ini, ya, ini nanti akhirnya pada tahun 2006, 2007 ini berubah menjadi P2TOOT, tapi ya Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional, itu namanya, ya. Tapi ketika masih Hortus atau masih BPTO itu dulu kita belum punya klinik, tidak ada kliniknya karena tugas kita hanya peneliti. Ketika di BPTO itu orang jauh dari mana-mana, dari luar kota, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatera, di Jawa sendiri, itu datang ke tamanmu. Mereka datang hanya membawa secari kertas yang bertuliskan nama-nama tanaman. Kadang di kertas bungkus makan, kadang di kertas rokok, kadang di kertas koran. Itu berasal dari para umat atau berhibur atau bilang orang pinter, ya, atau dari pengalaman tetangga. Itu ditulis di dalam kertas itu nama tanamannya, nama daerahnya, dan kadang-kadang namanya aneh-aneh gitu. Setelah itu dia bawa catatan datang ke tamanmu, minta, Pak, saya minta tanaman ini, atau dia menyerahkan kertas tadi. Nah, di kertas itu saya baca, ini isinya ada 10 atau 15 tanaman, jadi tanaman aneh-aneh. Saya tanya, Bapak ini untuk apa? Tadi yang dekat itu jawabnya, Pak, ini untuk obat. Saya tanya lagi, obat apa Pak ini? Aduh, saya nggak tahu. Kalau nggak tahu, ini karena yang masih dari itu orang pintar, saya suruh minum ini biar saya sembuh sakitnya. Ya, Bapak nggak tahu sakitnya, biar sembuh terus minum ini, nggak tahu juga. Saya tanya lagi, Bapak mau minta berapa namanya? Jawabnya apa? Terserah yang ngasih. Pak, terserah Pak, ya. Saya berani cuma terserah Pak yang ngasih, yang penting ada. Jadi kesimpulan saya, tidak tahu tanamannya Bapak itu, tidak tahu khususnya, tidak tahu penggunaannya, tidak tahu takarannya. Dan waktu itu di Tawangmangu ini ketika BPTO ini kita belum punya simplisia. Jadi kalau ada orang minta, saya harus ke kebun memetik tanaman itu bersatu, bentuknya basah, berbusa. Wah, akhirnya saya berpikir ini tidak rasional. Sebagai seorang farmasi atau farmasis, wah, ini penggunaan jamu atau ramuan ini tidak rasional dan tidak jelas. Karena apa? Setelah Bapak tadi itu datang minta jamu, kemudian pulang, itu tidak ada kabar lagi.
bapak itu sembuh atau meninggal atau mati saya nggak tahu karena sudah tepat. Minta direbus belum di rumah, ada yang suka ada yang tidak, saya nggak tahu. Yang meninggal atau gimana nggak tahu, nggak kembali lagi. Cuma sekali minta datang jauh-jauh ya itu. Nah itu jadi sistem pengobatan yang dulu kita kembangkan itu nggak rasional. Dengan data-data tadi yang dipilih tadi saya kumpulkan, saya buat briefing. Nah, siapa tahu bermanfaat. Akhirnya tahun 2007 DPTO ini berubah di B2 P2 TOOP ada P3. Kasus itu saya lakukan kepada kepala yang baru dan ternyata saat itu kepala baru minta Pak Saryanto, saya tidak mau tahu. Pak Saryanto seminggu lagi membuka klinik di sini. Ini kok? Ya, karena menangani ini kasus semacam ini setahun tidak bisa dibiarkan, ini berbahaya. Terus gimana Bu? Ya terserah kok, saya tidak mau seperti apa. Jadi awal saya mendirikan klinik tamu itu seperti itu ya. Jadi keterpaksaan juga. Wah, saya juga waktu itu ya bingung. Disuruh buat klinik, saya harus seperti apa? Saya sampai klinik Indonesia, sampai ke Surabaya, sampai ke Kalimantan, sampai ke Makassar, sampai ke Jogja, sampai ke Semarang. Cari contoh, enggak ada. Tidak ditemukan klinik utama ini. Saya seperti apa? Ya udahlah, akhirnya saya semedi ya. Saya meditasi, semedi membuat orang untuk lagi. Nah, akhirnya ya berkembang. Kesat sekali waktu itu ya 1, 2, 3 tahun itu pasien bisa sampai ratusan ya. Sehingga tahun 2009, 2010 itu pasien bisa sampai 200-300 sehari menggunakan jamu kayak pasal itu. Sehingga waktu itu Bu Menteri mendengar kamu ada komentar hebat yang ramai. Waktu itu menterinya masih Bu Fadila Supari, Bu Menteri Fadila Supari ya, itu lihat kamu kemudian wah ini harus diwadahi. Adanya dibuatlah Komnas Jamu, Komite Nasional Jamu, kemudian keluarlah Permenkes nomor 2010 nomor 003 yaitu tentang saintifikasi jamu atau jamu yang disainkan, jamu yang diilmiahkan. Nah, setelah itu dalam segi ilmiah berkembang. Tadi ya disampaikan ada buku-buku tadi ya, kita buat buku akademikum, kita buat penelitian. Ini artinya apa? Bahwa ramuan-ramuan yang kita gunakan ini kita teliti, baik praklinik maupun klinik, nanti menuju minimal fitofarmaka. Kalau fitofarmaka dan obat ini bisa digunakan sebagai jamu empirik bagi masyarakat ya, ramuan jamu nanti ada hadiah. Sebenarnya kalau kita bisa interaksi, ada buku 11 sampai 12 ramuan jamu saintifik nanti bisa kami bagikan. Nanti baru kami kirim dari Tawamangu, ada juga nanti beberapa mata nanti bisa dibagikan kepada mahasiswa. Nanti ada di belakang ada kuis ya, nanti bisa diambil silakan. Nanti tapi saya bingung caranya gimana karena ini kita jauh tidak bisa langsung, tapi ya nantilah gampang kita atur. Oke. Kemudian berkembang dalam penelitian. Nah ini akan ketemu namanya IBM, Evidence Based Medicine, sebagai dasar ya. Jadi gini, ketika dokter dulu belum ada saintifik jamu itu takut dikira nanti malah praktek ya, karena tidak ada BM-nya, tidak ada dasarnya untuk melakukan praktek. Maka ketika ketemu IBM ini dari penelitian ini, nanti dokter tidak takut untuk menggunakan jamu ya. Tujuannya apa? Jamu ini bisa digunakan di pelayanan formal ya, bisa digunakan. Jadi nanti mungkin suatu saat ada apotek jamu ya, jadi ada apoteker jamu nah. Nanti di sini ada dekat apoteker saintifikasi jamu. Dia pada lulus jadi apoteker bisa mengikuti
Kita apoteker saintifik jam kita berkali tentang jam perjamuan atau yang berhubungan dengan penggunaan jam irama. Itu mungkin sekilas ya, secara singkat sampai berkembang seperti sekarang ya. Jadi inilah ya, ini kita yang dulu. Ini kita seperti ini dulu ya. Di pasiennya ramai, banyak kan. Kalau pagi itu kayak pasar ya. Kayak pasar, nanti ramai sekali kayak pasar. Itu kita bisa lihat ya, agak lucu sih, tapi ya artinya gini. Jadi kalau orang yang berobat ke Tawang itu sehari itu ada orang 100 ya, itu satu pasiennya yang antar bisa orang 5 sampai 10 orang ya. Kalau berobat pakdenya ikut, mbahnya ikut, tetangganya ikut, ponakannya ikut. Kami di Tawang ini terkenal dengan tempat wisata ya. Tempat wisata ini kalau datang ke sini ya rame-rame, jujur satu mobil yang sakit satu, yang antar orang satu berlipat ya. Jadi ramai kayak pasar itu ya, karena banyak orang. Ada yang pakai mobil besar ya, rombongan satu bis orang sakit semua, ada juga seperti itu. Satu mobil sakit semua bisa. Contoh seperti itu ya. Oke, ini hanya contoh ini ya. Kita juga punya jejaring di Kalimantan juga ada, di Banjarmasin juga ada, di Jawa ada, di Bali ada, di Sumatera ada, di Sulawesi juga ada di KTM, ada di Medan, ada di Aceh, dan sudah buka penggunaan jam. Oke. Nah, jadi sudah kami sampaikan tujuannya untuk menyediakan obat tradisional yang aman, berkhasiat, dan bermutu, diteliti, digunakan ya secara benar, tidak ngaco ya. Jadi orang kita buat catatan tidak jelas, tapi jamu ini kalau digunakan secara baik, secara benar, ini akan sangat bermanfaat bagi baik masyarakat maupun pasien ya. Karena jamu ini tidak kalah dengan obat konvensional, tidak kalah dengan obat kimia ya. Jamu ini bisa digunakan untuk pengobatan ya. Cuma saya katakan bahwa jamu ini tahapannya agak sedikit lama ya. Jadi step by step. Oke. Nanti teman-teman kalau jadi apoteker jamu tujuannya mengetahui epidemiologi, kemudian bisa menyediakan permintaan peresepan dokter ya, terhadap jamu. Nah, tugas utama farmasis di sertifikasi jamu ini dari hulu sampai ke hilir semua ada ya, menyangkut seorang apoteker atau farmasis. Di bahan baku pengadaan ya, yang tahu namanya dia, yang namanya kunyit putih, yang tahu adalah farmasis. Yang tahu ini daun dewa, ini daun umum adalah farmasis. Yang tahu ini daun singkong, ini daun saga, ini daun asam, farmasi. Teman-teman sangat penting ya, sangat penting ya, berkaitan dengan bahan baku. Yang tahu bahan baku ini baik atau tidak, bahan baku ini layak atau tidak adalah farmasi. Farmasi itu gagal. Keberadaan farmasi. Baik tidaknya farmasis. Dosis farmasis. Kemudian tugas farmasis yang lain ada sebagai formulator, pembuat ramuan. Ya, dokter tidak lebih tahu tentang tanaman obat dibanding dengan farmasi atau apoteker. Ya, farmasi mempunyai dasar yang kuat. Teman-teman kuliah itu diberikan bekal yang kuat, ada farmakologi, ada kimia bahan alam, ada obat tradisional Indonesia, ada kimia organik, macam-macam. Itu adalah dasar kita sebagai orang farmasis untuk melakukan pengobatan dengan jamu. Ya, jadi kita farmasi ini berkompeten untuk melakukan formulasi. Sekarang nanti
teman-teman itu bisa mengintegrasikan, bisa ya membuat satu formula. Siapa tahu Kalimantan itu banyak tanaman-tanaman yang sangat berkhasiat, banyak tanaman-tanaman yang langka yang digunakan untuk pengobatan, banyak tanaman baru yang mempunyai khasiat aktivitas yang sangat kuat ya, seperti kayu kuning ya, kemudian terkenal sekali kemarin untuk kanker itu ya. Jadi di Kalimantan ini masih banyak sekali yang bisa dikembangkan untuk tanaman obatnya, dan di Jawa mungkin kalah ya, banyak di Kalimantan. Oke, kemudian berikutnya yang adalah jelas mengerjakan fungsi resep masuk. Teman-teman harus bisa, kalau jamu resepnya itu diformulasikan oleh apoteker. Jadi dokter hanya menulis diagnosa dan anamnesenya. Nanti yang berikan jamu nama dengan apotekernya. Kemudian juga bisa melakukan KIE, konfirmasi, informasi dan edukasi tentang jamu. Bahkan apoteker tadi ada monitoring dan evaluasi. Setelah pasien pulang, tetap kita monitoring. Siapa tahu nanti ada efek samping jamunya. Oh, kadang-kadang ada ya jamu itu tidak monitor, tidak ada efek sampingnya, tapi jamu juga mempunyai efek samping ya, ada efek samping. Oke. Nah, nanti formulasi ini dilakukan oleh farmasis, dan ini kita bisa bentuknya untuk ramuan atau suntikan, bisa bentuk kapsul atau bentuk ekstrak ya. Jadi kita punya 3 bentuk ramuan. Ada bentuk ramuan itu bisa yang asli, atau raw material daunan, batang batang itu yang asli, bijian itu masih asli, itu diramu ya kayak jamu biasa itu, tadi direbus. Tapi ada bentuk kapsul, ini kita sudah formulasi ya, bentuknya ada yang ekstrak, ada yang serbuk. Tidak semua ekstrak juga tidak semua serbuk, tergantung nanti yang kita gunakan apa, tujuan kita mau apa, yang kita ambil di tangan itu zatnya apa, itu tergantung dari formulasi. Kemudian bersifat mandiri ya, dan membuat formula itu harus kita artinya agak rahasia, karena ini termasuk dari kegiatan yang menyangkut dari pelayanan kesehatan yang ada di masing-masing blok. Nah, kemudian ada formulasi itu, di formulasi itu formulasi baku. Formulasi baku ini digunakan ketika meramukan kita sudah punya acuan, punya asal formula bakunya. Misalnya asam urat pakainya apa, formula bakunya kita ada. Oh, hipertensi pakai apa, kita punya formula baku namanya formula itu. Tidak, ini bisa dikembangkan ya. Jadi tugasnya apoteker main berat kita akan berjamu ya. Kemudian apoteker harus bisa menjamin keberlangsungan produk ya kan. Contoh, bahan baku itu harus dijamin. Oh, kalau bahan bakunya habis atau kurang ya kita tidak bisa keberlangsungan produk. Kalau masih harus bisa menjamin. Oh, sama yang saya pakai ini harus ada. Caranya apa? Monitoring, lihat di bahan baku. Ya, di bahan baku kita kontrol. Kalau satu aja hilang, termasuk harus pintar juga. Dia punya namanya substituen atau pengganti. Kalau nggak ada, ganti apa? Misalnya mesti habis, kalau mesti, ganti apa? Itu hipertensi misalnya seperti itu. Itu harus pintar. Ya. Nah, sekarang kita oke. Itu aja karena kemudian ini formulanya ada tim, kemudian sifat rahasia tadi berpedoman ya. Nah, ini secara umum sediaannya itu ada simplisia, serbuk ekstrak. Ada simplisia itu per simplisia itu sekarang sekitar 1 sampai 10 gram. Kalau ramuan ya, itu ramuan. Kalau serbuk itu setengah sampai 7 gram per hari. Ini one day dosis dalam 1 hari. Ekstrak antara 500 sampai 600 mg. Ini patokan ring penggunaan bahan. Kalau untuk simplifikasi saya ulang lagi,
Bentuk simplisia itu raw material, daun, biji, akar, papan itu namanya simplisia. Ya, atau artinya bahan tanaman yang kita keringkan dan belum mengalami pengolahan apapun yang ada dari tanaman disebut simplisia, hanya dikeringkan saja, tidak mengalami bentuk apapun. Ya. Kalau sebelum setengah sampai 7 gram, itu biasanya satu kapsul hampir kosong-kosong itu isinya setengah gram atau 500 mg. Ekstrak itu 50 sampai 600 mg. Ini tenang teman-teman, kalau membuat formula, saya kira ekstrak berapa ya? Kalau 10 berapa? Kalau simplisia berapa? Ini ada pedoman masing-masing dan aku bisa kita lihat. Ya, ini contoh formularium. Nah, ini alat ya, proses formulasi. Ini alat. Jadi proses formulasi ini adalah alat ekstraktor ya, untuk pembuatan ekstrak. Ekstraktor ini bisa skala industri atau bisa skala produksi. Ya. Kalau industri biasanya sudah besar ya, besar sekali. Kalau ini untuk skala produksi sudah besar ya. Kalau yang di industri, ya, di koridor atau di PT Japabran itu bisa sekali proses itu bisa sampai 1 ton, 2 ton ya, dan tentunya. Tapi kalau proses produksi ini maksimal sampai 500 kg atau setengah saja ya, bisa untuk produksi ya. Kami punya alat ekstraktor untuk membuat ekstrak juga. Hasil ekstraksi nanti kita buat untuk formula. Jadi buat formula itu, mohon maaf kita klinik tapi punya industri sendiri. Jadi klinik punya manufacturing sendiri, ada manufacturingnya sendiri. Jadi kita bersinggungan dengan formulasi ini. Apoteker selain melayani juga membuat formula. Saya tiap hari, teman-teman apoteker tiap hari membuat formula. Jadi formula apa untuk gajinya, formula apa untuk diabetes nanti dilakukan oleh tim divisi pencetakan. Nah, sini ada alat untuk mencetak baik tablet, kapsul, apa saja dan alatnya. Jadi hasil formula dari apoteker nanti dibuat proses pilih atau pencetakan atau penggunaan fillingnya ya. Ini ada tim khusus, jadi tidak sembarangan ya. Nanti kita membuat ini. Nah, setelah proses formulasi ini jadi, nanti kita akan digunakan untuk pasien. Ini juga teman-teman apoteker, teman AA ini melakukan dispensing kembali bismillah ya. Jadi yang dimaksud dengan dispensing itu adalah ketika apoteker menerima resep sampai apoteker meracik, menyediakan, mengemas sampai proses itu hasil ramuan jelaskan itu diberikan kepada pasien ya, sampai kita melakukan namanya KIC ya, informasi, edukasi juga. Kalau di jamu itu banyak sekali informasi yang diberikan, edukasi yang banyak sekali, cara-caranya, kalau ini seperti ini, seperti apa, kalau ibu minum obat kimia dan obat ini seperti apa. Jadi banyak informasi dan edukasi yang diberikan kepada pasien. Nah, ini tugasnya apoteker teman-teman ya. Dan apoteker kita bisa melakukan formulasi, bisa melakukan KI juga pada pasien. Jadi kompleks sekali. Di zaman ini peran apoteker sangat kompleks dan bisa menyeluruh. Nah, ini tergantung teman-teman mau ambil di bagian mana, mau di bagian pengadaan, di hulu, atau di bagian formulasi, atau di bagian pelayanan, atau di bagian konseling. Wah, ya sekali ya. Jadi sangat menarik kalau jam itu seorang farmasis bisa belajar. Oke, itu adalah contoh dari proses ya formulasi untuk pengasian. Nah, jadi ya teman-teman, ketika mau meramu atau membuat formula jamunya,
Ini syarat utamanya. Syarat utamanya ya teman-teman dari informasi satu harus mempelajari dan minimal tanaman obat. Teman-teman hafal 200 tanaman obat, hafal manfaat, hafal namanya, hafal bahannya, hafal khasiatnya, hafal kandungan zat aktifnya, ya, hafal dosisnya. Ini sudah jadi peramu luar biasa, ya. Jadi teman-teman jadi dukun jamu harus hafal, ya, hafal tanaman banyak, belajar. Ya, saya membuat buku Cematin, buku Fademikum tanaman obat tadi yang disebutkan oleh moderator, itu termasuk salah satu jasa akuan. Dan teman sekarang dipelajari, nanti di Google bisa di browsing juga sudah ada ya buku Fademikum tanaman obat untuk dokter dan apoteker sertifikasi jamu. Itu isinya tanaman-tanaman obat. Ya, itu yang bisa di browsing, bisa dilihat itu dari perkiraan habitatnya, dijaya sampai penggunaannya, ya, kandungan kimia, manfaatnya, indikasi kontraindikasinya, efek sampingnya, sampai formulanya ada. Tahu formula berapa ada? Jadi itu lumayan bagus, lumayan komplit, bisa dengan keakuan untuk teman-teman membuat formula atau mengobati pasien dengan jamu. Ya, setelah tahu cara penggunaannya, tahu bahannya, ada informasinya, teman-teman tahu mekanisme kerjanya tadi seperti kulit suci itu kalau diurut seperti apa? Dia banyak mengandung garam kalium ternyata. Pada inositolnya dia sebagai diuretikum. Teman-teman kita ya kan tahu. Bagaimana keilmuan tentang penggunaan jamu. Silakan dipelajari, juga ada buku-ramuan yang lain atau buku-buku yang lain bisa dipelajari. Yang penting berhubungan dengan jamu. Sekarang sudah banyak jurnal-jurnal yang kuat tentang jamu. Oke. Ini adalah tugas teman-teman kalau mau jadi peramu jamu ya belajar. Belajar jamu nanti bisa menginterpretasikan resep herbal dari dokter. Kalau ada resep herbal dari dokter, wah teman-teman tidak saya bisa mengajarkannya. Saya bisa minimal tahu ya. Nanti bisa ajar dalam konsultasi supaya konselor ini. Ya. Nah, kemudian yang tidak kalah, tugas utamanya mampu melayani permintaan resep dokter tentang jamu. Ya, ini adalah alur dispensi and compoundingnya, teman-teman. Alurnya untuk dispensi and compounding adalah kata farmasi kita mau dia akan menerima resep dokter ya dari pasien, kemudian resep ini nanti apoteker akan menelaahnya. Ada screening ya, ada screening administratif, ada screening klinis, ada screening farmaseutik. Obatnya benar, simptomnya jaraknya benar, secara aplikasi komplit, tanggalnya, nama dokternya, nama pasien, alamat komplit dia jadi buat. Ya. Kemudian melakukan peracian juga, karena nanti yang menentukan dosis, menentukan bahan jamunya, menentukan semuanya ini adalah apoteker. Apoteker ini jamunya isinya ABCD, dosis sekian, penggunaan sekian. Karena seperti ini kita apoteker. Kemudian setelah peracian itu selesai jadi dibuat oleh atau asisten apoteker, apotek atau apoteker juga melakukan verifikasi racian. Cek hasil racian, tidak raciannya salah benar. Kalau cover ini bisa jumlahnya, bisa bentuknya, bisa waktu kapsulnya, misalnya kalau ini kan untuk asam urat, ya jangan salah dengan kapsul yang lain. Ini kalau ramuan tulisnya ABCD, tanamannya ini proses sekian kita cek ya. Ini adalah verifikasi racian. Kemudian sama lagi kita menyerahkan kepada pasien dan KIJ. Ada komunikasi, informasi, edukasi tentang
jamu ya. Jadi kita melakukan komunikasi dengan pasien. Oh, mengarahkan cara minumnya, cara penyajiannya, kalau ada efek sampingnya, kalau nanti minum jamu ini akan seperti ini. Itu juga dari anggota kita. Oke. Nah, di sini ini dilakukan kalau kami sebut via jamu. Ya. Kalau di luar disebut dengan apotek atau ya apa? Bidang farmasi atau apotek. Tapi yang biasanya kita beli jamu atau apotek jamu saja. Ya. Apoteknya adalah kita berada di bawah RRJ, Rumah Riset Jamu Medicus, yang bertugas menyiapkan menyajikan jamu sesuai dengan resep dokter kepada pasien yang terdiri dari jamu dan obat konvensional. Jadi kita bisa melakukan jamu, tapi kita juga bisa menyediakan obat konvensional ya. Nanti kalau ada yang penyakit-penyakit yang urgent atau penyakit yang kita membutuhkan penanganan khusus, kita juga menyediakan untuk obat konvensional. Nah, tapi jamunya nanti ada teknik sendiri ketika kita berikan kepada pasien. Oke. Nah, ini resep diterima pasien, nanti biasanya dikasih nomor kode ya, ada kode, kemudian kajian operasi ini diserahkan kepada apotek. Kita akan mengkaji lagi setelah ini bagaimana teman-teman proses. Oke, setuju. Nanti kita akan menuliskan aturan praktek, tanaman obatnya, sediaannya. Nah, setelah itu kita serahkan kepada apa untuk diracik. Nah, setelah diracik nanti akan meracik jamu dan menyerahkan hasil racikannya kepada apoteker. Kemudian apoteker melakukan verifikasi terhadap jamu yang diracik. Ini alurnya. Kemudian apoteker menyerahkan jamu kepada pasien. Jadi hasil verifikasi benar datangkan kepada pasien. Nah, setelah pasien maka kita akan melakukan KII. Ya, KII kita akan monitor. Oke, contoh. Nah ini contoh resep ya. Contoh resep yang ada di taman. Nah, misalnya resep sama dokter dana misalnya. Oh, resep AAI, ada ABP, ada OA, ada MR. Ya, apa itu AAI? AAI adalah singkatan dari analgetik, anti-inflamasi, imunomodulator ya. Analgetik, anti-inflamasi, imunomodulator. Nanti isinya macam-macam ini. Kemudian ABP itu untuk ambeien atau hasil ya. Oh, jamu AB. Ada OA itu osteoartritis ya, ada radang sendi. Kemudian ada MR, muscular relaxant, untuk kejang-kejang kakuan. Jadi pasien ini dia punya sakit hemoroid atau ambeien, juga dia mengalami nyeri sendi, ya, ada osteoartritis, juga dia ada kekakuan pada tubuhnya, ya, ada kekakuan, ya, mungkin mutan kekakuan, ada kejang kemudian. Terus ini minta dikasih air. Dokter mintanya pasien itu dikasih air, dikasih untuk berhasil, dikasih untuk osteoartritis, dikasih untuk anti-kejang. Nah, ini kita akan menerjemahkan isinya apa ini. Nah, yang pertimbangan farmaseutik ya. Jadi kita tahu ya sedianya apa, ya, kemudian isinya apa. Nah, itu juga tugas dari farmasis. Setelah kita telah nanti, nah kebetulan ini dia bentuk kapsul misalnya. Kalau bentuk kapsul, oh isinya dia kapsul untuk AI, ini misalnya untuk AI, ini AI. Kapsul untuk hasil, oh ini hasil. Kapsul untuk MR, maksudnya oh ini kapsulnya. Oh kapsul untuk tadi ini OA, osteoartritis ada. Jadi oh tadi mendapatkan untuk AI, untuk hasil, untuk MR, maksudnya dan untuk osteoartritis. Jadi
Ini kalau bentuk klausul ya. Kalau bentuk ramuan beda lagi. Jadi kita akan bahas yang berbeda. Oke. Nah, samaan saya kira yang penting teman-teman nanti mampu menerjemahkan resep dokter, bisa menginterpretasikan resep, kemudian mampu untuk melakukan peracian dan pelayanan. Ya. Kemudian teman-teman yang jelas bisa memvalidasi resep dari dokter tentang janin. Oke. Ini tadi yang screeningnya. Screeningnya singkat saja. Ada aspek ini yang screening administratif sudah, kemudian tadi sudah. Kemudian ada biasanya kita kalau ketika KI kepada pasien kita akan bertanya tentang 3 prime question ya. Ini dasar dari seorang farmasis. Apa 3 prime? Apa 3 pertanyaan yang pokok kepada pasien? Ya, contoh nomor 1, apa yang disampaikan dokter Anda tentang penggunaan obat-obat yang diresepkan? Oh, biasanya kita tanya kepada pasien, Bapak, informasi apa yang sudah diberikan dari dokter tentang obatnya? Ini untuk apa? Untuk obatannya? Oh, saya sakit ini minta dikasih obat ini. Oh, saya sakitnya ini dikasih obat ini. Biasanya itu kita informasi kepada pasien. Kemudian yang penting apakah dokter sudah menyampaikan bagaimana cara penggunaan obatnya ke janin? Kalau belum kita sampaikan. Terus kita yang ketiga kita tanya apa harapan dari pengobatan ini? Apa dokter sudah menyampaikan? Jadi pasien akan menjawab, kita punya konseling ya, ada konselingnya, KIE-nya, kita komunikasi dan informasi pada pasien. Nah, dari 3 ini kita bisa menyimpulkan, oh berarti pasien ini belum tahu cara berbusnya, oh pasien ini belum tahu cara seperti. Nanti kita akan menyampaikan yang berhubungan dengan janin. Jadi teman-teman ini sekilas tentang resep, kemudian juga penggunaan janinnya, KI-nya. Ini contoh tadi ya untuk telaah dari penggunaan janin. Ya. Misalnya ada resep seperti ini. Misalnya resepnya ada AI ya, analgetik, antiinflamasi, imunomodulator. Oh ada DC, dekompresi sumber jantung. Oh ada gastritis di bulan lambung. Oh tadi ada tadi ya, masker rasa. Oh ada HT, hipertensi. Jadi pasien ini dia minta untuk ada antiinflamasi yang nyari yang untuk imunnya, kemudian dia punya penyakit jantung atau dekompresi atau rumah jantung atau artnya. Kemudian dia juga mengalami gangguan pada pencernaan, ada gastritis, ada gas lambung, ada masalah. Kemudian juga ada masalah asam, ada ketakuan, sakit jantung. Kemudian pasien itu juga mengalami hipertensi. Apa yang kita pahami dari ini? Kalau betul minta seperti ini, apa tanamannya apa saja yang kita bisa lakukan? Dan kalau kita lakukan ini dari ini resep ini kita terjemahkan. Ini ternyata isinya seperti ini. Contoh, isinya ada AI, ada dekompresi, ada hipertensi, ada gastritis, ada MF. Ya, AI isinya analgetik, antiinflamasi, imunomodulator. Isinya ada temulawak sebagai analgetiknya, kunyit antiinflamasinya, meniran sebagai imunomodulator. Jadi 3 temulawak, kunyit, meniran. Ini adalah AAI, disebut formula AAI, kita ya, analgetik, antiinflamasi, imunomodulator. Tadi saya katakan orang yang sakit kalau hanya diobati sakitnya saja maka simptomnya tidak hilang, maka dikasih AAI. Kemudian ada anti dekompresi ke jantung. Tadi saya katakan ada vitalis ya, jadi body vitalis, tapi tidak hanya vitalis saja yang
untuk jantung ada mantan namanya bisa jantung ya, seperti gula bisa, ada kimi ada juga bisa untuk jantung, ada sirih juga bisa. Kemudian untuk hipertensinya, antihipertensinya, ada seledri dan kumis kucing ya, seledri apium graviolai, kumis kucing ada oposipon staminus ya, atau oposipon opposinale, ini bisa digunakan. Untuk bagian lambung gastritisnya kita bilang daun sembung sama apuroko, kapten mami atau kapten mamu, sembung dunia. Untuk masalah relaksasi, makanya kita pakai apa? Bisa pakai pedagang, bisa pakai jinten, bisa pakai atas apa ya. Ini gunanya. Nanti kalau yang benar itu ditulis seperti ini: Curcuma santorisarium 5 gram. Jadi dari rimpang temulawak, rimpang kunyit 4 gram, daun sekitar 0,3 gram, apium graviolai daun seledri 5 gram, ortosipon dan miskin 3 gram, daun sembung 5 gram, apuroko 2 gram, pedagang 3 gram. Ini contoh ramuan tadi. Nanti yang diracik adalah yang ini, kurkuma ini semua. Yang diracik oleh ini cara namanya empangingnya atau ramuan yang digunakan dalam pengobatan sesuai dengan permintaan resep dokter tadi ya. Ini contoh saja. Oke. Jadi ini ya, ini contoh-contoh resep yang kita gunakan. Jadi setiap dokter meresepkan, maka kita akan terjemahkan ya, tanaman apa yang dipakai di pengobatan itu. Jadi tugasnya apoteker juga lumayan berat, kita harus bisa menelaah, kemudian bisa menginterpretasikan resep dokter. Dokter meresepkan apa? Diagnosa dan analisisnya. Ya. Nah, juga nggak apa. Pak dokter kalau disuruh resepkan tanamannya pusing katanya, tidak bisa selesai. Tidaknya gagal. Oke. Contoh seperti ini. Ya, oke. Nah, kebetulan kami di Sarjito ini kebetulan kami ada menggunakan sistem ya. Sekarang dibantu dengan digital ya. Jadi ada aplikasi namanya aplikasinya Simetis Elektronik Sistem Terintegrasi Rumah Sakit. Ya, jadi ini sudah terintegrasi rumah sakit. Nanti tiap pemeriksaan kemudian apa, nanti kita apoteker hanya menelaah, kemudian memastikan tanaman obatnya dan kebutuhan yang lain yang berhubungan dengan perawatan. Nanti perawatan, nanti ini bisa dipin, ada printout-nya, bisa keluar resep atau etiket. Kalau untuk sediaan yang lain bisa etiket atau kayak ramuan itu bisa untuk resepnya. Ya. Jadi kita sudah memakai sistem namanya Simetis, sistem terintegrasi rumah sakit. Ya. Lebih mudah ya. Nah, teman-teman, ini kami sampaikan nanti sebagai acuan kita melakukan ramuan. Contoh, ada nama latinnya, ada nama daerah, ada nama simplicianya. Yang pokok ada nama simplicianya. Misalnya Agrifolium, itu mesti daun coklat. Alpha Folium, itu daun samudera. Alexa Copper itu mesti kulit batang dari ulosa. Ya, ada figus buah, ada herba itu semua di atas tanah. Ya, ada ignum, tidak tahu ya, sapanum ignum atau kasafina sopan. Jadi sedang ya. Gunanya untuk apa sudah kami sampaikan. Kemudian sini ada ring dosis ya, ring dosis. Jadi misalnya saya pakai daun saga dosisnya berapa? Ternyata ringnya 3-15 gram. Nah, artinya apa? Teman-teman bisa menggunakan ketika dosis rendah itu mungkin saga dosis rendahnya 3 sampai mungkin 7 gram. Dosis sedangnya 7 sampai 10 gram. Dosis airnya berapa? Sampai 10 sampai 15 gram.
sari 1 sampai 9 gram. Untuk dosis rendahnya 1 sampai 5 gram. 5 sampai 7 dosis intermediat atau menengah. 7 sampai 9 gram dosis high protein.